Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama untuk renungan pagi. Dan puji Tuhan, saya masih berkesempatan untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini untuk mengawali setiap aktivitas kami bisa kembali untuk sama-sama renungan pagi. Dan kami berdoa biarlah setiap kami bisa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang hendak Kau firmankan buat setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa biarlah setiap firman-Mu bisa mempengaruhi kehidupan kami, sehingga kami hidup bukan lagi dengan berdasarkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami inginkan, namun kami bisa hidup berdasarkan apa yang Kau kehendaki dan Kau rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pada pagi hari ini aku mau bahas tentang percaya. Aku mau ajak teman-teman untuk baca dulu apa yang menjadi ayat dasar kita pada renungan pagi hari ini. Di 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Saya akan bacakan ayat ini dan saya harap teman-teman bisa mengikutinya juga. 1 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Ini sangat penting bagi setiap kita umat Kristen, di mana kita membiarkan Tuhan yang berkuasa dalam semua aspek kehidupan kita. Ujian kehidupan akan datang kapan saja, dan kita harus senantiasa untuk siap sedia. Banyak sekali hal yang gak kita duga, hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, atau hal yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Tuhan mau kita belajar jadi dewasa lewat pengenalan akan Tuhan. Perubahan karakter adalah hal yang paling utama di setiap terobosan yang Tuhan lakukan. Tanpa perubahan karakter, setiap terobosan dan mujizat yang Tuhan lakukan akan jadi sia-sia. Mungkin mengenai berserah atau melibatkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita menjadi hal yang sering kita bicarakan, dan kita merasa kita sudah melakukan ini, padahal di dalam beberapa aspek atau bahkan setiap ujian yang kita lalui mudah saja membuat kita berpaling untuk mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Saya ajak teman-teman untuk membaca di Bilangan 13. Ada 3 ayat yang akan kita baca, di ayat yang ke-13, ayat yang ke-23, 27 dan ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, para pengintai yang mengintai tanah Kanaan memberikan sebuah kabar yang baik mengenai tanah perjanjian, tapi mereka gentar dan mengalami ketakutan, sehingga mereka melabelkan diri mereka sendiri sebagai belalang. Hidup kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan, dan ini adalah salah satu pilihan yang terpenting bagi kehidupan kita, di mana setiap ujian yang kita lakukan, setiap kesulitan, setiap pergumulan dalam kehidupan kita yang kita hadapi, apakah kita memilih untuk kita menyatakan bahwa kita lemah, kita mengumbar akan kelemahan kita, atau kita menyatakan bahwa kita ini adalah
umat yang dibenarkan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kita menyatakan status kita di setiap harinya dengan penuh sukacita dan hikmat dari Roh Kudus. Ini adalah hal yang penting, bahkan sangat penting bagi setiap kita, di mana ini yang menjadi dasar kita bisa melewati setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan bahkan ketika kita memilih untuk kita menyatakan bahwa kita adalah umat yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, bukan hanya kita yang merasakan dampak, tapi di mana orang sekeliling kita melihat kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan puji Tuhan jika kita sebagai anak muda bisa menerapkan ini, sehingga melalui apapun yang kita lakukan setiap harinya, orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dan pancaran Kristus terlihat dari kehidupan kita. Kita produk unggul teman-teman, kita produk Kristus. Gak ada produk gagal bagi setiap umat Kristen. Ketika kita percaya, ketika kita menyatakan bahwa Dialah yang sudah membenarkan kita dan menyelamatkan kita. Ketakutanlah yang sering menghalangi kita, bahkan lebih mempengaruhi kita dibandingkan firman Tuhan. Orang yang mengalami Yesus dikuasai firman, maka dia akan diurapi di setiap perkataannya, setiap perlakuannya, apapun yang dialami dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan wajib untuk mendisiplinkan roh yang ada dalam diri kita agar dikuasai oleh firman Tuhan, bukan dengan ketakutan. Hidup kita jangan hanya tahu dengan firman Tuhan, tapi hidup kita harus dikuasai firman Tuhan. Stop mengerti aja gak cukup, tapi gimana firman itu bisa mempengaruhi. Seringkali ekspektasi kita sendiri yang membayangkan akan bayang-bayang kekelaman, bayang-bayang maut yang kita rancang sendiri. Ketika kita yakin dan percaya, disitulah ada harapan dan pintu terbuka bagi setiap kita untuk bisa melewati setiap kehidupan kita. Tapi banyak dari kita untuk lebih memilih berfokus terhadap apa yang kita pikirkan, akan ketakutan kita, akan kekhawatiran kita, bayang-bayang kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita lebih memilih untuk overthinking setiap malam. Padahal bayangan yang seringkali tampak lebih besar dari aslinya, namun bayangan itu tidak nyata. Kita sendiri yang merancang dan merangkai bayangan itu, dan kita sendiri yang terhalangi oleh bayangan itu. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa adanya bayangan karena ada cahaya. Jangan fokus sama bayangannya, tapi fokus pada cahayanya. Dia adalah Tuhan yang berjalan di lembah kekelaman. Dia gak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita takut, sekalipun kita kehilangan kepercayaan, sekalipun kita merasakan keraguan, dan kita fokus bukan pada cahaya, namun kepada bayangan. Dia akan tetap setia untuk menemani kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Gak akan jadi masalah untuk bergumul, meratap, berteriak minta tolong, bahkan menangis. Tapi yang terpenting, jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, Dialah Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kita. Satu kunci agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan senantiasa dalam kebenaran adalah dengan percaya. Ujung dari perjalanan adalah perubahan dan pengenalan akan Tuhan. Ketika percaya akan Kristus dan kita melibatkan Tuhan, bahkan kita berserah, kita menyerahkan kehidupan kita dan membiarkan Tuhan yang pegang kendali setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan melakukan setiap rancangannya, Tuhan melakukan setiap mujizatnya. Inilah terobosan yang Tuhan lakukan untuk kita bisa mengalami perubahan dan pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah renungan pagi dan kami berdoa biarlah setiap apa yang Kau firmankan buat kami pada pagi hari ini bisa kami mengerti, bahkan bisa mempengaruhi setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa senantiasa untuk melibatkan Engkau di setiap kehidupan kami. Kami percaya di setiap pergumulan yang kami lewati, di setiap
permasalahan yang jadi ketakutan dalam kehidupan kami, Engkau turut bekerja dan Engkau tetap setia untuk menemani kami. Dan kami berdoa biarlah komitmen kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di setiap situasi tidak akan pernah tergoyahkan oleh ketakutan, kekhawatiran, atau juga bayangan yang kami ciptakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.